Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabil qamis. Ya. Di sini bab menerangkan sunnahnya memakai qamis, memakai baju yang sudah dipotongi dan dibentuk baju itu. Karena ada izar dan rida. Kalau izar dan rida itu hanya dua helai kain begitu saja, seperti orang yang ikhram itu, pakaian bajunya orang ikhram. Kalau qamis ini kayak yang kamu pakai itu namanya qamis. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, berkata Ummu Salamah, kana adalah ahabbas thiyabi, paling dicintainya pakaian, ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qamisu, adalah qamis. Rawa melakukan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Karena ya qamis itu kan pakaian itu kan lebih astar, lebih menutupi aurah. Dan kalau orang itu hanya pakai izar dan rida saja, nanti kalau sudah lepas jatuh tengah jalan kan ya. Tapi kalau qamis kan enggak. Apalagi kalau panjang, begini qamis panjang itu. Kalaupun sarungnya itu jatuh, dia masih ketutupan juga. Babu sifat itu lil qamis. Di sini bab menerangkan sifatnya panjangnya baju qamis, wal qummi, dan panjangnya lengan baju, wal izari, dan panjangnya sarung. Sebetulnya izar ini tidak sarung kayak yang kamu pakai itu. Izar ini jarit sebetulnya kalau dalam bahasa kita itu lah jarit. Hanya selembar kain gitu saja yang dipakai kayak seperti pakai jarit itu. Kalau kita itu kan lebih jadi sudah dibuat bulat begitu sehingga enggak terbuka-buka begitu. Kalau izar itu masih bisa terbuka-buka. Wa tarful imamati, dan ujungnya imamah, buntutnya imamah maksudnya. Wa tahrimi isbali syai'in, dan haramnya mengisbalkan sesuatu. Isbal itu memanjangkan sampai melewati batas. Amin dalika, dari pakaian-pakaian itu izar dan imamah, ala sabilil khulayai, atas jalan untuk sombong, wa karahatihi, dan makruhnya memanjangkan atau sampai melewati batas izar dan tarful imamah, min ghairi khuyala, dari gini bahasanya, kalau dia itu berbuat begitu bukan karena menyombongkan diri. An Asma, dari Asma binti Yazid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anha, qalat, berkata Asma, karena adalah kummu qamisi Rasulillah, lengannya komisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illar rusukhi, adalah sampai pergelangan tangan. Jadi sampai pergelangan tangan begini. Maksudnya tidak dipanjangkan sampai lebih-lebih, enggak, hanya sampai pergelangan tangan. Rawah meriwayatkan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi, waqala hadisun hasan. Zaman dulu itu kalau orang-orang yang pengen menyombongkan diri itu mereka itu sampai lengan bajunya itu panjangan sampai lebih-lebih itu, lebih-lebih. Perasaan begitu itu hebat. Ini pakaianku lebih-lebih. Kayak nganten. Pakaiannya lebih-lebih disyarat-syarat. Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anan nabiy, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man, barang siapa, jarra, yang menyeret thawbahu, pakaiannya, khuyala, karena nyombongkan diri, lam yangdur, maka tidak akan melihat Allah ilahi kepadanya, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Di perkara ini haram ya. Jadi kalau pakai sarung itu jangan
sampai di bawah mata kaki, harus di atas mata kaki. Nah, biasanya itu di separuh betis, naikkan sampai ke situ itu. Yo izinnya malu apa? Malu sama siapa? Ayo coba. Mesti malu sama makhluk, ya kan? Kok kayak kurang kain aja, lah ya itu. Kamu bukan pengen nyombongkan diri ini. Biar memperlihatkan lebih kain diseret-seret. Termasuk celana begitu, celana diseret-seret. Seret-seret sampai melebih-lebih itu. Apalagi kalau sudah itu cutbray itu ya. Jadi seret-seret itu ya Allah. Ya kayak begini nih, sing diceritakan dalam hadis itu ternyata. Kira-kira ya. Faqala maka berkata Abu Bakar ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna izari sungguhnya jaritku, sarungku yastarhi adalah ngelewer. Illa apa itu ngelewer? Tahu enggak ngelewer itu? Ya gitu, illa an ata'ahadahu, kecuali aku selalu menjaganya. Enggak tahu apa mungkin itu terlalu besar bagaimana yang dipakai Abu Bakar itu, sehingga selalu saja ngelewer enggak terasa Abu Bakar, nanti harus dijaga, dicincingnya terus begitu. Faqala maka bersabda baginda Nabi lahu kepada Abu Bakar, faqala maka berkata lahu kepada Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka sungguh kamu Abu Bakar, lasta engkau ini bukanlah miman termasuk orang yaf'aluhu yang berbuat mengisbalkan sarung khuyala'a karena menyombongkan diri. Tidak, kalau kamu ini bukan karena nyombong, ya karena mungkin terlalu besar apa gimana, wallahu a'lam. Rawa mereka hadis Al-Bukhari wa rawalang riwayat Muslim bi ba'dihi dengan sebagainya hadis wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yang dulu tidak melihat dengan penglihatan rahmah Allah yaumul kiamat, pada hari kiamat, ilaman tidak melihat kepada orang jarra yang menyeret izarahu sarungnya bataron karena sombong. Muttafaqun alaih. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma perkara bagian asfala yang lebih rendah minal ka'baini daripada dua mata kaki, minal izari daripada sarung, fa finnari maka di dalam neraka. Rawahul Bukhari. Wa Nabi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata baginda Nabi, salatun, ada 3 orang la yukallimuhum, yang tidak mengatai mereka Allah yaumul kiamat, pada hari kiamat, tidak mengajak bicara mereka, maksudnya Allah tidak ridha kepada mereka itu. Wala yang dulu, dan Allah tidak melihat ilahim kepada mereka dengan penglihatan senang. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim, siksa yang menyakitkan. Qala berkata Abu Dzar, faqara'aha, maka membaca ini salasun la yukallimullah yaumul qiyamah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirarin, dengan 3 kali. Qala berkata Abu Dzar, khabu wa khasiru, khabu mereka telah rugi, wa khasiru dan rugi. Khabu itu ya rugi, udah rugi betul mereka ini. Man siapakah mereka itu, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala bersabda baginda Nabi, al-musbilu, yaitu orang yang menyeret-nyeret pakaiannya karena sombong, wal mannanu, dan orang yang ngundat-ngundat. Mannan itu orang yang memberi sesuatu tapi dia itu ngundat, aku kan sudah begini, aku sudah suka membuat ihsan tapi dia nanti ngundat-ngundat, apa itu? Mengungkit-ngungkit, ya, ngungkit-ngungkit. Nah, berbuat kebaikan tapi dia ngungkit-ngungkit berbuat kebaikan. Ternyata kebaikannya itu yang selama ini hanya untuk mendolimi orang lain. Wal munfiqu, dan orang yang menginfakkan sil'atahu, memberikan sil'atahu dagangannya, bil halafi kelawan sumpah, al-kadibi yang bohong. Rawahu Muslim.
Jadi orang yang memberikan dagangannya dengan sumpah, wis bagus ini gak ada yang seperti ini, bagus khusus untuk kamu ini, sumpah ini, udah repot ini seperti itu. Rawahu Muslim fi riwayatin lahu, bagi Imam Muslim, al-musbilu izarahu, bukan hanya al-musbilu tak. Al-musbilu orang yang menyeret izarahu, sarungnya, itu memanjangkan atau menyeret di bawah sampai bawah mata kaki. Jangan sampai berbuat seperti itu. Diteliti semua pakaiannya. Jangan sampai ada dalam diri kita ini sesuatu yang sesuatu itu dilaknat oleh Allah dan utusannya Allah. Ini penting sekali ini. Kadang-kadang barang seperti ini kita tidak terasa. Ternyata setiap hari kita ini melakukan perkara yang menjadikan doa Nabi, yaitu melaknat itu, jadi mengenai diri kita. Barang-barang yang kelihatannya remeh begini ini tidak remeh loh. Para sahabat itu mengatakan, kami para sahabat tidak seperti kalian itu. Kami ini melihat satu perkara itu betul-betul besar, tapi kamu itu perkara yang dulu kami anggap besar, bisa menjungkalkan diri kita ke dalam neraka itu, kamu anggap seperti hanya alah apa ini, semut ini, rambut ini, gitu aja. Jadi ini bedanya para sahabat dengan kita itu seperti itu. Mereka jadi orang-orang hebat karena mereka itu menganggap perkara yang kita anggap remeh, ya, kita anggap remeh, enggak apa-apa, sapuro, enggak apa-apa, sepuro, ngono. Tapi mereka para sahabat menganggap bahaya ini, bahaya ini, neraka ini. Neraka itu takut betul. Itu neraka itu kita ini, ya neraka harus senyum-senyum, lirin neraka harus senyum-senyum gimana? Itulah bedanya. Makanya ini yang membedakan untuk sahabat dengan orang setelahnya itu. Kata Abdullah bin Mas'ud itu di sini ini, mereka ini lebih faham akhirat melebihi orang-orang setelahnya, sehingga mereka ini lebih zuhud pada urusan dunia dan lebih suka pada urusan akhirat. Dan sebaliknya orang setelahnya ini walaupun ibadahnya itu lebih banyak, itu urusan hatinya masih kalah dengan para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.